Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kembali kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Ta'ala yang mana sampai detik ini manapun Anda berada, Allah senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada kita, sehingga sudah sepantasnya bagaimana nikmat-nikmat tersebut kita gunakan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, menjauhi larangan Allah, dan meningkatkan ibadah ikhlas semata-mata hanya untuk Allah Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Beliau sebagai pembimbing umat manusia menuju jalan ridhonya Allah Ta'ala. Ikhwani fillah, akhwati fillah, para pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, masih di dalam kitab Tauhid Al-Muyassar, yang mana sebelumnya menjelaskan amthilatu 'ala syirki akbar wa asghar, yaitu contoh-contoh dari syirik besar dan syirik kecil yang ada di sekitar kita atau pernah kita melaksanakan, maka segera untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala, karena itu sesuatu yang sangat berbahaya. Kita mengorbankan akidah kita hanya untuk hal yang rendah, sepele di dunia ini, sesuatu yang sepele. Jadi jangan sampai kita korbankan akidah kita untuk hal yang tidak semestinya. Ikhwani fillah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita melanjutkan bab tarikhus syirki, yaitu sejarah kesyirikan. Jadi jasmirah ya, jangan lupakan sejarah, bahwasanya kesyirikan ini sejarahnya jelas dan juga merupakan sesuatu yang gamblang, bahwasanya kesyirikan ini sesuatu yang membahayakan baik di dunia maupun di akhir. Di dunia aja orang-orang yang melakukan kesyirikan tidak akan pernah merasakan ketenangan hidup, maka apalagi di akhirat, itu udah pasti nerakanya Allah sudah menanti. Jadi tidak ada faedahnya, tidak ada untungnya orang-orang yang melakukan kesyirikan. Tauhid wa aslu fi bani Adam. Tauhid itu adalah kondisi Bani Adam, anak Adam dalam kondisi bertauhid kepada Allah Ta'ala dimulai Nabi Adam alaihissalam. Wasyirku tari'i wa dakhil, sementara kesyirikan itu ada tari'u, yaitu sesuatu yang baru, wa dakhilu, yang masuk belakangan ini. Jadi semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai masa di sini jelaskan bahwasanya sesuatu yang baru datang kepada umat manusia. Kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, kana baina Adam wa Nuh asyrata qurun kulluhum 'ala tauhid. Bahwasanya antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu ada sekitar 10 abad ya. 10 abad, 1 abad itu kan 100 tahun, berarti 1000 tahun. Kulluhum 'ala tauhid, mereka berada dalam kondisi mentauhidkan Allah, masih murni, dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh. Awwalu ma haddasa asyirku fil ardi, maka dan pertama kali terjadinya kesyirikan di muka bumi ini, pertama kali ya, kana fi qaumin Nuh. Nah, jadi dari Nabi Adam ke Nabi Nuh, dan masa Nabi Nuh itulah munculnya kesyirikan. Apa tuh kesyirikan yang terjadi? Kana fi qaumin Nuh lamma gulu fis salihin. Nah, ini gulu kepada orang-orang yang soleh. Ini gulu ini berbahaya. Gulu sedikit membahas tentang gulu. Gulu dari kata ghala yaghlu guluwan ya. Artinya itu melampaui batas dalam ukuran ya. Melampaui batas yang seharusnya dia hanya mencapai 10 misalnya, dia lebih dari 10. Nah, itu melampaui batas.
yang sudah ditetapkan. Karena ghulu ini sesuatu yang berbahaya di dalam Islam. Allah sendiri memperingatkan kepada kita di dalam Al-Quran, la taghlu fi dinikum, jangan kalian berlebih-lebihan atau melampaui batas di dalam agama kalian. Surah An-Nisa ayat ke-171 ya, bisa dilihat di dalam surah An-Nisa. Juga Nabi Muhammad SAW memperingatkan. Ini kita kembali kepada pembahasan sebelumnya tentang syahadat Muhammad Rasulullah, yang mana beliau mengingatkan atau syarat Muhammad Rasulullah itu adalah yang ketiga, wajatinabu manaha anhu wa zajra, yaitu menjauhi apa yang beliau larang dan beliau ingatkan. Beliau ingatkan ya, beliau waspadai. Nah, ini salah satu yang harus kita jalani ya, kita ikuti dari perkataan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Wa iyyakum wal ghuluwa fid din fa inna ma ahlaka man kana qablakum ghuluwu fid din. Roh Ahmad ya. Jauhi, waspadai oleh kalian wal ghulu, berlebih-lebihan atau melampaui batas fid din, di dalam agama. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum, hanyalah orang-orang yang binasa, yang celaka orang yang sebelum kalian. Apa yang membuat mereka celaka? Al-ghuluwu fiddin, mereka ghulu di dalam beragama. Jadi melampaui batas, berlebih-lebihan baik dari sisi akidah, ibadah dan lain sebagainya. Itulah yang membuat rusaknya agama Kristen ya. Mereka sampai menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Itu awalnya karena ghulu, berlebih-lebihan di dalam akidah, di dalam memahami agama. Apa penyebabnya? Di sini jelaskan wasawwaru surahum summa ali amarahum ila ibadati min dunillah. Mereka itu menggambar pengikutnya atau umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Mereka biasa menggambar orang-orang yang mereka yang ada di antara mereka, yang mereka anggap soleh ya, yang dianggap pemuka agama di antara mereka. Kemudian mereka memerintahkan ila ibadati min dunillah, sampai tahap mereka memerintahkan menyembah kepada selain Allah. Jadi awalnya hanya menggambar ya. Menggambar, lama-lama beberapa waktu yang pemuka agama awalnya tidak memerintah untuk beribadah, karena semakin berlalunya waktu, orang yang mereka anggap faqih di dalam agama meninggal, datanglah orang-orang belakangan, akhirnya memerintahkan beribadah kepada patung, awalnya patung, awalnya gambar, akhirnya sampai ke membuat patung. Inilah awal terjadinya kesyirikan pada zaman Nabi Nuh ya. Makanya masalah gambar itu masih perlu kita ketahui, ada khilaf di antara para ulama ya. Bolehnya itu dalam keadaan darurat, misalkan pot gambar KTP, misalkan kita mau tidak mau harus menampilkan gambar kita. Kalau hanya bersifat hanya hanya gambar biasa, sebaiknya jangan dilakukan ya. Menempel-nempel di dinding itu sesuatu yang seharusnya dihindari ya, karena dalam sebuah hadis menyatakan malaikat tidak akan masuk di dalam rumah yang ada gambar atau patung ya, atau anjing. Jadi sebaiknya dihindari. Fa'arsalallahu ilaihim Nuhan alaihi salam yad'uhum ila tauhid, maka Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salam di kalangan mereka, menyeru kepada mereka untuk mentauhidkan Allah saja, karena mereka sudah menyimpang kepada berlebihan tadi kepada orang-orang yang mereka anggap soleh. Asyirku fi qaumi Musa, kesyirikan terjadi pada kaumnya Musa, hadatsa 'indama ittakhadhu 'ajl, yaitu pada zaman Nabi Musa, kesyirikan terjadi ketika mereka menyembah patung anak sapi. Ya,
Kalau kita baca sejarah, mereka ini termasuk orang yang tidak sabar ya menunggu Nabi Isa kembali dari melakukan ada perintah Allah untuk pergi beberapa saat. Pulang dari bepergian tersebut, mereka sudah Nabi Musa alaihissalam sudah mendapati kaumnya sudah melakukan kesyirikan. Asyirku fi nasara, syirik pada Nasara, orang-orang Nasrani. Haddasa ba'da rufi Isa alaihi salam ila sama faja'a bulis atau bulus, terjadinya setelah diangkatnya Nabi Isa alaihi salam. Kesyirikannya semasa Nabi Isa belum diangkat masih mentauhidkan Allah karena diajari oleh Nabi Isa alaihi salam. Akan tapi setelah diangkat Nabi Isa ke langit, maka datanglah orang yang dianggap bulus namanya, Paulus allazi kana yazharul iman bil masih maqran wa khuda'an fa dakhala fi dinin nasara at-tatslits wa ibadatus salib wa katsiran min al-wasiyati. Yang mana Paulus ini dia seorang munafik yang menampakkan keimanan kepada Isa alaihissalam, tetapi keimanan tersebut tidak jujur dari hatinya. Ini sifat orang munafik. Di luarnya melakukan keimanan, menampakkan keimanan, di hatinya sebaliknya. Nah, dia melakukan makar ya, melakukan wakhudaan, penipuan. Fa'ada khala fi din nasara tathlisu, maka dia memasukkan ke dalam agama Nasara itu trinitas ya. Allah Tuhan anak dan macam-macam pemahaman. Dan sampai sekarang mereka tidak bisa menjawab akidah trinitas seperti ini. Karena mereka menilai Nabi Isa itu ada beberapa versi. Dia anak Tuhan, atau Tuhan itu sendiri ya, atau Tuhan menjema kepada Nabi Isa. Enggak jelas gitu. Sampai kapanpun tidak jelas. Dan ini akidah yang sangat dibenci oleh Allah, dan Allah perintahkan untuk jangan mengatakan seperti itu. Bisa dilihat di surat An-Nisa ya, ayat ke-171 ya. Allah Ta'ala berfirman, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai orang-orang ahli kitab di Nasara, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haqq, janganlah kalian mengatakan sesuatu kepada Allah kecuali kebenaran. Kalau berbicara tentang Allah, itu berbicara tentang kebenaran. Innamal masihu Isa ibnu Maryam Rasulullah wa kalimatuh, bahwasanya Isa ibnu Maryam itu adalah Rasulullah dan kalimatuh yang diciptakan dari kalimatnya. Alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, Allah memasukkan meniupkan ruh kepada Maryam darinya. Kita tahu sendiri Nabi Isa alaihissalam dilahirkan tanpa bapa. Wa fa'aminu billahi wa rasulih, maka berimanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa la taqulu tsalatsah, janganlah kalian mengatakan satu dari yang tiga, trinitas ini, tsalatsah. Intahu khairal lakum, berhentilah kalian agar karena itu lebih baik bagi kalian. Jadi jangan mengatakan trinitas, ini Allah larang ya. Innamallahu ilahun wahid, hanyalah Allah itu dialah ilah yang berhak disembah, wahid hanya satu. Subhanahu ayyakuna lahu walada, maha suci Allah dari apa yang mereka jadikan bagi Allah itu anak. Masya Allah, Allah itu tidak memiliki anak. Lahu ma fis samawati wa fil ardi, bagi Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah itu sebagai wakil, sebagai pelindung ya bagi orang-orang. Nah, inilah larangan Allah kepada orang yang berakidah trinitas ya. Jadi Allah larang, ini suatu yang murka, Allah murkai. Kemudian asyirku fil Arab, kesyirikan terjadi di negeri Arab.
yaitu haddasa ala yadi Umar ibn Luhai al-Khuzai allazi ghayyara din Ibrahim alaihissalam wa jallaba al-asnama ila ardil Hijaz wa amara bi ibadatiha. Bahwasanya terjadi di pada diri Umar ibn Luhai al-Khuzai yang mana dia ghayyara din Ibrahim, merubah agama Nabi Ibrahim. Padahal Ibrahim adalah orang mentauhidkan Allah, Khalilullah, tapi dirubah oleh orang ini alaihissalam. Wajallaba, dia membawa patung ke negeri Hijaz, negeri Arab. Wa amara bi ibadati, dan dia memerintahkan untuk menyembahnya. Inilah sesuatu yang sangat berbahaya ya. Kalau tokoh-tokoh itu kalau sudah menyimpang, maka pengikutnya akan mengikuti penyimpangan tersebut, kecuali oleh orang yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sekalipun dia orang yang berilmu, orang yang tenar, viral misalkan, tapi kalau menyimpang dari kebenaran, nggak butuh kita ilmu yang mereka miliki. Asyirku fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kesyirikan terjadi pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah haddasa ala yadi Syiah al-Fatimiyah ba'da mi'ah ar-rabi'ah, yaitu terjadi pada Syiah Fatimiyah. Ini kalau berbaca Syiah luar biasa ya. Inilah kelompok yang lengkap di dalamnya, baik dari sisi akidah, dari sisi keyakinan berlebih-lebihan, sampai mengkafirkan orang yang di luar mereka, halal darahnya dan lain sebagainya. Ini terjadi setelah abad keempat ya, hinama banu masyahida ala kubur. Mereka membangun majelis-majelis di atas kubur. Padahal Nabi SAW di akhir hayatnya beliau melaknat Nasara wal Yahudi, mereka menjadikan kubur-kubur mereka, kubur-kubur Nabi mereka tempat ibadah. Nabi larang. Jadi di sini bukan larangan pergi ke kuburan. Ini waspada, jangan sampai kita ke kuburan itu menjadikan rusak akidah. Perintah Islam sangat memerintahkan kepada kita untuk berkunjung ke kuburan dalam rangka apa? Memperbaiki hati kita, melembutkan hati kita yang selama ini keras, misalkan susah untuk beribadah. Datang ke kuburan, menyadari bahwa kita nanti akan sama seperti orang-orang yang ada di kuburan ini. Maka dengan begitu kembali kepada Allah, bukan beribadah di kuburan. Ini yang sangat keliru ya. Wa ahdatsu bid'atal mawalid ya fil Islam, yaitu mereka lah yang melakukan bid'ah, perkara-perkara baru di dalam Islam, yaitu maulid Nabi yang sekarang terkenal ya, maulid Nabi, padahal itu sesuatu yang baru ya. Wal ghulu fis salihin, dan gulu terhadap orang-orang yang soleh. Kembali ya, jadi gulu ini adalah sesuatu yang membahayakan. Hindari sifat gulu. Wa kadzalika haddasa 'inda zuhuri tasawuf al-munharif mutamatsilu bil ghulu fil masyahi wa ashabit tariq, dan demikian juga terjadi di sisi munculnya tasawuf, tarekat-tarekat ya yang menyimpang, yang mereka melakukan perbuatan bil ghulu fil masyayikhi, yang mereka bergulu terhadap orang-orang syekh-syekh mereka, dan juga ashabit tariq, dan pemimpin tarekat, melebihi ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Jadi inilah sedikit penjelasan tentang sejarah kesyirikan itu. Maka satu hal yang paling penting untuk kita ketahui adalah kita harus mengetahui bahayanya kesyirikan, dan juga kita berusaha untuk mempelajari tauhid, apa itu tauhid, dan penjelasan menurut Allah dan Rasulnya melalui penjelasan para ulama, sehingga kita selamat di dunia dan akhirat. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat.
Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaiannya. Jadi ingin menyampaikan saran, kritik dan lainnya bisa disampaikan melalui kolom komentar. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah, selalu semangat di dalam mempelajari agama yang mulia ini. Kita akhiri, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.